jelas-jelas sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini, sore hari ini kita masih bisa untuk menyelenggarakan kajian sama-sama, kajian rutin tiap bulan di Masjid Al-Islah dalam badan siap walafiat. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu dari rumah sampai ke tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keberkahannya kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami hormat pada Pak Ustaz. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ayeuna hadis nomor 29 bab 3 3 teh sabar ya. Hadis keempat. hadis yang dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Hasan. Hadis nomor 4 bab sabar. 4 bab sabar ya. Nomor 4 mah dari Anas, nomor 4 mah. Nomor 5 dari Abu Zaid ya. Wa an Abi Zaidin, dari Abu Zaid. Dulu pernah kita bahas kalau Abu Zaid itu bukan ismun, bukan nama. Istilahnya kunyah. Ya, agak sulit mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kalau ismun nama ya. Kalau lakob julukan, gelaran. Itu lakob. Seperti kalau Mike Tyson si leher beton itu kan julukan gitu ya. Kalau siapa? Otto Iskandar Dinata dapat julukan si jalak harupat gitu. Itu julukan ya. Kalau kunyah itu memanggil seseorang, panggilan untuk seseorang, tapi dinisbatkan kepada nama anak. Kalau untuk bapak pakai menggunakan kata abu, kalau untuk ibu ummu itu. Seperti nanti Nabi Muhammad itu kan punya 3 anak laki-laki. Anak tertua Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. 4 anak perempuan, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Nah nanti Nabi Muhammad itu suka dipanggil Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Ali punya anak laki-laki tertua namanya Hasan, maka Ali dipanggil Abul Hasan. Nah itu kunyah. Cing ayeuna bahasa urang mah gitu. Kalau landihan mah lakob. Ya. Jadi panggilan seseorang, tetapi bukan nama orang itu yang dipanggil, tapi nama anaknya. Pakai saja Abu. Dari Abu Zaid, namanya Usamah bin Zaid bin Harisata. Namanya adalah Usamah bin Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini kita bicara bapaknya dulu. Jadi kan hadis ini diterima dari Usamah. Atau kalau sejak
populernya pemboman WTC, Osama jadi Osama gitu ya. Iya, Osama bin Laden. Padahal Laden itu kakeknya Pak. Osama bin Muhammad bin Laden. Bin Laden itu populer kontraktor terbesar Saudi. Itu yang membangun jalan-jalan antar provinsi itu kontraktor bin Laden. Karena ada ikatan saudara dengan raja. Termasuk nanti yang dapat tender untuk perluasan Masjidil Haram itu bin Laden. Cuma nanti setelah terjadi kren yang jatuh itu tahun 2015, nah itu diganti kontraktornya. Nah bin Laden itu nyumbang petugas cleaning service. Jadi Masjidil Haram perlu petugas cleaning service berapa? Nah itu yang bayar bin Laden. Iya, masih tetap nyumbang. Makanya kadang-kadang di seragamnya ada bin Laden. Ya. Di urang geus seueur Laden mah Pak. Seueur Laden di urang. Nah, Zaid bin Harisah ini hamba sahaya yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Dan beliau mendapatkan julukan Hubbu Rasulillah, yang dicintai oleh Rasul. Karena ketika Nabi hijrah ke Thaif kan ditemani oleh Zaid. Nah Zaid punya anak namanya Usamah. Ya sendiri ngaji. Oh gitu. Tuh meron. Ya. Dari Abu Zaid namanya Usamah bin Zaid bin Harisah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah maula Rasulullah. Zaid ya yang maula itu, karena Zaid itu dimerdekakan oleh Nabi. Nah, kalau sudah ini saya ulang cerita tentang Zaid ini, karena nanti banyak peristiwa-peristiwa yang nanti jadi landasan hukum tentang Zaid ini. Zaid ini orang merdeka, bukan hamba sahaya. Bapaknya Harisah sudah meninggal dunia. Lalu suatu saat ibunya itu membawa Zaid untuk ziarah ke makam bapaknya. Di perjalanan ada gerombolan mafia penculik anak, diculik oleh mafia itu, lalu dijual di pasar. Jadi dengan melihat alur cerita ini, Zaid itu orang merdeka, dia korban penculikan. Lalu Siti Khadijah meminta kepada kakaknya, tolong carikan hamba sahaya, umurnya sekian, ciri-cirinya seperti ini. Pergilah kakaknya Khadijah itu ke pasar. Ternyata hamba sahaya yang diinginkan oleh Khadijah itu ciri-cirinya terpenuhi pada diri Zaid, dibeli. Ketika nanti sudah dibeli dan diberikan kepada Khadijah, Nabi melihat, Nabi tertarik untuk memiliki Zaid. Diminta oleh Nabi itu kepada istrinya. Nah, kenapa Nabi meminta kepada Khadijah padahal istrinya? Artinya nanti harta istri tetap harta istri, harta suami tetap harta suami, tidak menjadi serta-merta jadi harta bersama karena nikah. Makanya nanti dalam pembagian waris mesti dipisah, mana harta suami itu tetap harta suami, mana harta istri tetap itu harta istri. Adapun yang disebut dengan gonogini itu bukan syariat, tetapi itu adat Jawa.
gonogini itu. Diberikan oleh Khadijah kepada Nabi. Nah, lalu keluarga Zaid ini mencari informasi di mana Zaid itu dijual. Karena sudah tahu kalau diculik pasti dijual. Nah, untuk dimerdekakan, keluarga Zaid ini mendapat informasi bahwa Zaid dibeli oleh seorang pemodal kaya di Mekah namanya Khadijah. Maka mereka menyusul ke Mekah, dihadapi oleh Nabi Muhammad. Nah, keluarga Zaid berkata, sebutkan berapa harganya, akan aku tebus Zaid itu. Mun urang mah gitu, tip mobil aya nu maling. Pilar we ka Bancai gitu. Itu ya. Itu kan di Bancai mah ada tempat mutilasi, Pak. Ada tempat mutilasi. Jadi kalau di kita mah ada RPH gitu ya, rumah potong hewan. Nah, di Bancai mah ada rumah potong mobil. Ya, itu kan banyak barang-barang curian tuh kan dimutilasi, nanti spare partnya dijual. Karena kakak saya pernah juga kehilangan tip mobil. Dulu mah populer itu pencurian tip mobil itu. Nah, tip mobil mah kantun pencet coplokeun gitu. Nah, kebetulan ada pedagang di kaki lima, jamaah pengajian. Pas kakak saya datang, Pak Ustadz, sana peryogi naon? Eta cenah tip mobil anu maling. Merekna naon gitu. Nah, ternyata ada yang sama gitu mereknya. Ya seberapa? 1,5 juta. 1 juta we nya. Henteu cenah Pak Ustadz, ti bangsat lagi sakitu cenah. Kalau Ustadz mau ngabatikeun abdi mah cenah. Ti bangsat lagi sakitu cenah. Sampai begitu. Ya. Sampai begitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab begini. Bagaimana jika aku beri 2 pilihan? Jika Zaid setelah ditanya, diminta memilih, ternyata Zaid memilih untuk pulang bersama kalian, silakan bawa pulang. Tidak usah dibayar. Tapi kalau Zaid memilih tetap bersamaku, kalian tidak boleh menghalangi. Setuju, Pak? Karena mereka mengira bahwa pasti Zaid akan mau pulang. Lalu Nabi bertanya kepada Zaid, Zaid, kamu kenal tidak sama orang-orang ini? Ini ibuku, ini pamanku, ini kakak-kakakku. Lalu kata Nabi, dan aku adalah Muhammad, sebagaimana yang telah engkau kenali. Silahkan, mau memilih pulang atau mau memilih tetap bersama. Di luar dugaan keluarga Zaid lebih memilih tetap tinggal bersama Nabi. Di karismanya Nabi itu ya. Maka keluarga Zaid berkata, Zaid, kamu lebih memilih menjadi budak daripada merdeka dan pulang. Mendengar itu Nabi bersabda, sejak saat ini Zaid merdeka. Dimerdekakan. Makanya nanti Zaid itu disebut maula. Ya, maula istilahnya. Seperti Bilal ya. Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maka Bilal disebutnya Maula Abu Bakar. Itu ya. Dan biasanya hamba sahaya yang dimerdekakan, walaupun dia sudah punya kebebasan, tapi umumnya mantan hamba sahaya itu lebih memilih mengabdi kepada orang yang telah memerdekakannya. Bilal selalu, bahkan apa-apa Bilal minta izin kepada Abu Bakar. Menjadi muadzin diizinkan oleh Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat, Bilal itu pensiun, Pak.
minta izin kepada Abu Bakar untuk berhenti menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Tidak kuat untuk mengumandangkan adzan, apalagi ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena kan Bilal itu diangkat derajatnya oleh Islam. Yang asalnya derajatnya itu serendah tanah, maka diangkat derajatnya oleh Islam. Karena Islam itu tidak memandang warna kulit. Kan pada bab niat ada hadis, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak memandang bentuk fisik kalian, rupa wajah kalian. Yang akan dilihat oleh Allah itu hati kalian. Ini landasan dalam Islam bahwa menghormati seseorang dan kemuliaan seseorang tidak diukur oleh bentuk fisik dan warna kulit. Nah, lalu Nabi itu membawa Zaid keliling Ka'bah. Lalu Nabi berkata, sejak saat ini Zaid anakku, aku bapaknya, Zaid ahli warisku, dan aku adalah ahli warisnya. Maka orang-orang menyebut Zaid bin Muhammad, padahal bapaknya Harisah. Bapak biologisnya itu kan Harisah. Nah, kenapa demikian? Karena tabani, istilahnya tabani dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa kita itu adopsi, mengadopsi. Tabani itu mengangkat anak, dari kata bani, ibnun. Di zaman jahiliyah kalau mengadopsi anak orang atau disebut tabani, maka binnya itu bukan lagi kepada bapak biologis, tetapi kepada bapak angkatnya. Ya seperti Zaid, kan bapak biologisnya Harisah, tapi setelah diangkat anak oleh Nabi menjadi orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Demikian pula nanti adopsi tabani zaman jahiliyah itu jadi saling mewarisi, jadi ahli waris. Sampai nanti turun surat Al-Ahzab yang menegur Nabi Muhammad, ud'uhum li'abaihim. Jadi panggillah anak angkat itu dengan nama bapaknya. Jadi Islam menegaskan bahwa anak angkat bukan anak kandung. Oleh karenanya apabila kita mengadopsi anak, tetap itu bukan anak kandung. Nanti merembet permasalahannya. Taruhlah ibu ya, ngurus anak batur, beda kelamin, laki-laki. Setelah dewasa mahram bukan? Bukan. Dages asaka anak, bukan anak. Makanya puntennya kena daek tambah bukan muslim ya, anak angkat Ruben Onsu teh siapa? Ya, Betran. Nah, itu kan bukan anak kandung. Dalam Islam mesti ada batasan-batasan. Itu orang lain. Orang lain. Maka nanti aurat tetap mesti dijaga. Perlu ada kehati-hatian. Sama juga anak yang diurus perempuan, maka bukan mahram bagi bapak angkat. Itu orang lain. Kedua, tidak dapat warisan. Karena nanti penyebab seseorang dapat warisan itu 3. 1, adanya ikatan nasab. Anak dapat warisan dari ibu atau bapak ketika ibu bapaknya meninggal, atau sebaliknya, ibu bapak dapat warisan ketika anaknya meninggal. Itu ada ikatan karena ikatan nasab. Yang kedua, seseorang bisa mendapatkan warisan itu karena ada ikatan nikah. Istri meninggal, suaminya dapat waris. Kemudian suami meninggal, istrinya dapat waris. Itu karena ikatan nikah. Yang ketiga, seseorang berhak mendapatkan warisan itu disebutnya karena adanya hak wala.
Ini yang kurang populer. Kalau ada ikatan nasab paham, ada ikatan nikah paham gitu ya. Kalau hak wala seperti apa? Nah, hak wala itu contohnya tadi Bilal itu kan hamba sahaya. Masuk Islam, ketahuan oleh majikannya disiksa, dibelilah oleh Abu Bakar. Tapi bukan untuk dimiliki. Setelah dibeli, dimerdekakan. Nah, maka Bilal disebutnya Maula Abu Bakar. Jika Bilal meninggal dunia, walaupun qadarullah gitu, yang meninggal lebih dulu kan Abu Bakar. Tapi ini seandainya Bilal meninggal lebih dulu, nanti Abu Bakar dapat hak waris. Berapa prosentasenya? Asobah, sisa. Kenapa Abu Bakar dapat waris dari Bilal? Kan tidak ada ikatan nasab, bukan suami istri. Nah, disebutnya dapat waris karena ada hak wala. Istilahnya begitu. Cuma hak wala tidak bisa diwariskan. Kan Abu Bakar wafat lebih dulu. Nah, kemudian nanti ketika Bilal meninggal dunia, Aisyah dapat warisan tidak? Dari Bilal? Tidak. Walaupun Aisyah anak Abu Bakar. Nah, jadi nanti anak angkat bukan anak kandung. Jadi anak angkat tidak dapat waris. Kaitan nanti dengan surat An-Nisa. Ada perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah. Ada perempuan yang haram dinikah itu karena ada ikatan nasab, haram dinikah itu. Seperti seorang ayah tidak boleh menikahi anak. Itu karena ada ikatan nasab. Seseorang tidak boleh menikahi ibunya. Itu tidak boleh dalam Islam karena ada ikatan nasab. Seperti saya nu ngadamel Tangkuban Parahu teh. Anu hoyong ka ibuna kada yang sumbi teh. Sangkuriang gitu ya. Ya kan ceritanya begitu. Kalau engkau ingin menikah denganku, nah bikin perahu, tapi sebelum ayam berkokok mesti sudah selesai. Dikebut, Pak, dikebut. Ternyata perahu belum selesai, ayam sudah berkokok. Akhirnya ditendang. Jadi we Tangkuban Parahu gitu. Dongeng nate gitu ya. Nah, makanya kalau ada bikin proyek kejar tayang, ini proyek Sangkuriang disebutnya gitu. Nah, ini mah proyek Sangkuriang. Belum diresmikan sudah rusak gitu. Banyak kan begitu di kita itu. Ini presiden mau datang nih jalan langsung di aspal. Istilahnya proyek Sangkuriang. Nah, jadi itu tidak boleh. Kemudian ada yang tidak boleh dinikah itu karena ada ikatan saudara sepersusuan. Saudara sesusu tidak boleh. Mantap bapak tekan nikah ke sapi. Karena saudara sesusu. Nah, oleh karenanya untuk ibu-ibu ya, ibu melahirkan, tetangga melahirkan, beda beberapa hari. Nah, kemudian tetangga kita itu karir misalkan, anaknya disimpan gitu. Pas nangis teh, susuannya kurang teh, boleh, boleh. Tapi perlu ada kehati-hatian. Kalau anak kita laki-laki, anak dia perempuan, maka nanti jadi saudara sesusu. Itu tidak boleh dinikah. Nah, kemudian nanti ada orang yang haram dinikah itu karena ada ikatan semenda, ikatan pernikahan, Pak. Ipar. Ipar bukan saudara sesusu, bukan saudara kandung, tetapi haram dinikah selama kakaknya jadi istri kita. Tapi kalau kakaknya meninggal dunia, boleh kan? Nah, kemudian nanti ada wanita-wanita yang haram dinikah itu permanen, Pak. Haram permanen, sampai kapanpun haram, nggak boleh dinikah. Seperti ibu, haram bagi anak, sampai kapan? Sampai kapan? Anak tidak boleh dinikah oleh ayah, itu haram permanen. Tapi kalau adik ipar itu temporer haramnya. Ya kan, selama kakaknya jadi istri kita. Tapi kalau kakaknya meninggal, kan boleh dinikah adiknya.
Nah, istilah Sunda disebutnya turun karanjang. Bahasa umumnya gitu ya. Padahal karanjang mah bukan turun tapi naik. Iya, karanjang mah naik kok. Karanjang. Seperti Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, kemudian Utsman menikahi Ummu Kulsum gitu. Qadarullah Ummu Kulsum meninggal juga. Lalu Utsman meminang mengkhitbah Fatimah. Cuma kata Nabi, Ali sudah mendahuluimu. Kalaulah Ali belum meminang Fatimah, aku akan nikahkan Fatimah kepadamu. Itu ya. Jadi tidak dinikahkan Fatimah kepada Utsman karena Ali sudah mendahului mengkhitbah. Kan aturan dalam Islam, perempuan kalau sudah dihitbah tidak boleh menerima khitbahan dari yang lain. Jadi begitu kata Nabi, Ali sudah mendahului. Untuk ieu nya dikawinkeun ka maneh mah 2 maot ah. Moal kira korek 3 maot nanti gitu ya. Nu atos-atos ge maot. Teu da ai maot mah bukan karena nikah kepada Utsman ya. Iya, makanya Utsman dapat gelar Du Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Boleh tidak saya menikah kepada Asanti? Tidak boleh, haram. Kan istri orang gitu. Istri Anang gitu ya. Tapi kalau Anang meninggal dunia atau dia menceraikannya, nah itu kan haram temporer disebutnya. Nah, di antara yang haram permanen menikahi menantu. Sudah permanen. Tidak boleh menikahi menantu. Dalam artian anak kita punya istri, itu kan menantu kan? Lalu anak kita menceraikannya atau anak kita meninggal dunia, karunya yatim inung bapa nageus teu aya. Ieu mah manyangkeun babarayaan we ditikah ku bapana itu tidak boleh. Itu mantan anak sendiri. Tetapi yang tidak boleh itu mantan anak kandung, anak angkat bukan anak kandung. Makanya nanti setelah Zaid, kembali ke Zaid. Setelah Zaid ini dewasa, lalu Nabi menjodohkan Zaid dengan Zainab. Zainab itu bangsawan Quraisy. Kalau istilah zaman sekarang ya, kalau bangsawan itu di kalangan orang Arab itu sebutnya syarif. Kalau laki-laki syarifah, kalau perempuan. Nah, itu budaya Arab sejak zaman jahiliyah. Kalau syarifah hanya bisa dinikah oleh syarif. Artinya nu beunghar mah kedah ku nu beunghar. Nah, maka ketika Nabi meminang Zainab untuk Zaid, keluarga Zainab berkata, "Ya Rasulullah, jangan engkau hinakan kami." Kenapa? Kan Zaid itu mantan hamba sahaya. Akhirnya nanti turun ayat, apabila Allah dan Rasul sudah memerintahkan, maka tidak ada kata lain melainkan mesti taat. Akhirnya nanti Zaid dinikahkan kepada Zainab. Tetapi cinta itu tidak bisa dipaksakan. Bogoh mah teu bisa dipaksa. Padahal Zaid teh disebut goreng patut teu, Pak. Biasa we gitu, biasa. Itu goreng patut. Tapi status mantan budak itulah yang menjadi penyebab. Dicoba sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak juga hati itu bisa luluh. Makanya sampai akhirnya Zaid itu meminta izin kepada Nabi ingin menceraikan Zainab. Kata Nabi, tunggu dulu. Ditunggu sugan we atuh isu pagetok mah leah manahna. Ternyata ditunggu tetap wae minta izin yang kedua kepada Nabi untuk menceraikan Zainab. Kata Nabi, tunggu dulu. Sabar heula. Tidak bisa gitu ya, tetap hatena teh teu nyambung, minta cerai, izin yang ketiga baru kata Nabi ceraikan. Nah, nanti ruh ini jadi menginspirasi
Makanya kalau ada yang mau bercerai atau wanita menggugat cerai suaminya, maka nanti di pengadilan oleh hakim akan dimediasi 3 kali. Entong cerai. Kenapa gitu ya? Kasihan anak, Pak. Bahkan biaya cerai lebih mahal daripada biaya nikah. Matak daripada cerai mending keneh nikah deui. Ibu meni jempling. Nah, kemudian diceraikanlah Zainab ini. Setelah habis masa iddah, maka Allah menikahkan Nabi Muhammad kepada Zainab. Happy ending, Pak. Nah, sampai nanti oleh orang-orang kafir ya, orientalis, mengatakan bahwa Muhammad itu maniak. Mantan anaknya saja tuh, sampai begitu, Pak. Padahal ini untuk menguatkan bahwa anak angkat bukan anak kandung. Yang haram dinikah itu mantan anak kandung, ini kan mantan anak angkat. Makanya ketika istri-istri Nabi saling membanggakan diri, misalkan Aisyah mengatakan, bapakku itu orang yang paling dicintai oleh Nabi. Kalau Zainab mengatakan, yang menikahkan kalian kepada Nabi itu bapak kalian, sementara yang menikahkan aku dengan Nabi adalah Allah. Sampai begitu. Karena Zainab itu populer, pesaing Aisyah. Pesaing. Jadi di kalangan istri-istri Nabi yang berjumlah 9 ketika itu, persaingan itu biasa, Pak. Cemburu biasa. Karena istri Nabi kan bukan tobot. Tapi persaingan yang tetap dengan penuh kejujuran. Makanya ketika pulang dari suatu pertempuran, orang-orang munafik menuduh bahwa Aisyah itu berselingkuh dengan Sofwan. Kan ada itu hadisul ifki, berita dusta. Nabi tanya kepada istri-istrinya. Nabi tanya Zainab, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Zainab itu pesaing, Pak. Kira-kira gitu ya, kalau suami ibu buka cabang. Misalkan. Lalu tersebar berita itu ya, madu ibu teh selingkuh. Tapi belum pasti. Hanya isu saja. Lalu suami ibu tanya, bagaimana pendapatmu tentang saudaramu itu? Cing kira-kira kumaha? Lah ceraikeun atuh Kang, pamajikan gitu patut mah. Tapi ketika Zainab ditanya oleh Nabi, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Kata Zainab, aku tidak menemukan pada diri Aisyah kecuali kebaikan. Padahal itu kesempatan untuk merendahkan Aisyah. Jadi cemburu, bersaing, tapi tetap jujur. Baik. Tidak baik ya tidak baik. Nah itu cerita-cerita tentang Zaid bin Harisah yang nanti lahir beberapa hukum, khususnya kaitan dengan masalah aturan mengadopsi anak. Makanya dalam Islam boleh mengurus anak orang lain, boleh, tetapi bin atau bintinya tetap kepada ayah biologis. Bukan mahram dan bukan ahli waris. Nya ieu teh ari anak sorangan gitu nya, tara daek ngurus. Ari anak angkat mah meni tulaten ngurus, tetep anak angkat tidak dapat waris, anak kandung dapat waris. Solusinya bagaimana? Ada wasiat nanti. Waris tidak dapat, tapi wasiat boleh. Qala, kata Usamah bin Zaid, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi mengutus seseorang untuk mendatangi Nabi. Ini tidak disebutkan ya, ini siapa? Putri Nabi itu. Tetapi yang paling memungkinkan adalah Zainab. Jadi nanti Nabi punya istri Zainab, tapi Nabi juga punya anak Zainab. Kan anak Nabi 4 yang perempuan tuh. Ruqayyah, Ummu Kulsum ini kan dinikah oleh Utsman. Fatimah dinikah oleh Ali. Kemudian Zainab dinikah oleh Ubaidullah bin Tolhah.
Yang Ubaidullah bin Tolha itu sempat kafir. Bukan sempat kafir, telat masuk Islam. Jadi Fatimah mah sudah muslim dari bayi gitu ya, dinikahkan kepada Tolha bin Ubaidullah. Nah, ketika Nabi menjadi nabi, Fatimah mah jadi muslimah, Ubaidullah mah diceraikan ku Nabi. Tapi kemudian Ubaidullah bin Tolha masuk Islam, disatukan lagi oleh Nabi. Nah, cuma permasalahannya Fatimah itu punya 2 anak, Hasan Husain, kan itu. Ruqayyah Ummu Kulsum meninggal dunia sebelum punya anak. Makanya walaupun tidak disebutkan siapa putri Nabi ini yang mengutus seseorang untuk mendatangi Nabi, kemungkinan besar ini Zainab. Arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi mengutus seseorang untuk mendatangi Nabi. Si utusan itu berkata demikian, melanjutkan, meneruskan kata-kata putri Nabi itu. Inna bani qadihtu diro fashhadna. Sesungguhnya anakku, kata putri Nabi, berarti kan cucu Nabi. Sesungguhnya anakku kematiannya hampir tiba. Jadi anak ini sakit keras, sedang menghadapi sakaratul maut, maka putri Nabi menyuruh seseorang meminta agar Nabi datang. Fashhadna, tolong hadir di sini. Fa arsala yukri'us salama wa yaqulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang. Malah beliau berkata kepada utusan itu, sampaikanlah salam dariku. Kenapa tidak datang? Jangan dikira Nabi itu santai. Nabi itu sibuk, Pak. Banyak urusan yang perlu diselesaikan. Kemudian, wa yaqulu, dan Nabi bersabda, inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang Dia ambil. Walahu ma'ato, dan kepunyaan Allah juga apa yang Allah berikan kepada seseorang. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu sudah ada catatan waktunya di sisi Allah. Fal tasbir wal tahtasib, hendaklah engkau bersabar dan hendaklah engkau mengharap pahala dari Allah. Dengan kata lain, kehadiran aku tidak bisa menghalangi kematian seseorang, walaupun itu cucuku. Karena kepunyaan Allah yang Dia ambil, kepunyaan Allah yang Ia berikan, segala sesuatu sudah ada catatan waktunya. Nabi tidak begini, ya kuring teh keur sibuk, sigan teu apal wae. Teu kitu Nabi teh bahasana ya. Kemudian fa arsalat ilahi tuksimu alaihi layatiyannaha. Lalu putri Nabi itu kembali mengutus orang. Sekarang mah sudah bersumpah, memohon agar Nabi hadir. Nah, kenapa Nabi hadir gitu ya? Diminta. Walaupun Nabi tidak bisa menunda kematian seseorang. Tapi ketika Nabi ada, regreg. Pangregreg cek urang mah gitu ya. Tapi kalau dulu kita dapat cerita, ada seorang ibu punya anak tunggal dan dia adalah pelanjut dakwah bagi keluarga. Kemudian anaknya meninggal dunia. Lalu si ibu itu mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mengejar malaikat maut ke langit. Itu kantong yang berisi ruh anak itu dan orang-orang yang meninggal pada hari itu direbut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sampai ruh-ruhnya itu kembali kepada jasad-jasad yang sudah mati itu. Hari ruh deui. Matak nu maot hari tama hari ruh deui. Itu cerita itu populer. Benar tidak? Cerita itu 75% bohong, 25% dusta. Tong borose Abdul Qadir atau Nabi Muhammad saja tidak bisa menghalangi malaikat maut. Ruqayyah, kemudian Zainab, Ummu Kulsum wafat lebih dulu daripada Nabi.
Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim wafat lebih dulu. Nabi tidak bisa menunda dan menghalangi. Kemudian Faqoma, lalu Nabi berdiri untuk menuju ke rumah putrinya itu. Wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah, ditemani oleh Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa orang. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asobiyu, lalu anak itu diberikan kepada Nabi. Fa'aqadahu fi hijrihi, lalu Nabi meletakkan anak itu di pangkuannya. Wa nafsuhu taqa'a, sementara napasnya itu sudah mulai pendek. Sesak, sudah mulai sesak. Kalau istilah orang yang suka menyaksikan kematian itu sudah mulai, Pak, naik ke atas. Itu kan pemiknuman sok ti sampai anak naik ti sekaluhur. Itu ya. Nanti ada hangat di dada. Tapi ke bawah sudah dingin. Nah, itu ciri-ciri sebentar lagi akan meninggal. Tiis eta mah tetiasa di baluran ku sepker. Supaya hana. Itu eta mah sudah mulai gitu. Nah, nanti dingin. Kalau sudah ruhnya hilang, dingin. Kenapa? Karena di tubuh orang itu sudah tidak ada setrumnya. Maka istilahnya yang disebut mati itu pamitos teu aya setruman, maut teh. Kemudian papadot ainahu, lalu kedua mata Nabi berlinang air mata. Faqala Sa'dun, kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, ma hada?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Faqala, maka Nabi bersabda, "Hadihi rahmatun." Air mata itu adalah rahmat dari Allah. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Allah akan menetapkan rasa kasih sayang itu pada hati hambanya. Dalam riwayat lain, fi qulubi man sya'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang memiliki sifat penyayang juga. Nangis Nabi oge ningali incu mah. Bahkan mangawelah bapak ibu nutus gaduh incu sok nyaah ka anak atau napi langkung nyaah ka incu. Langkung nyaah ka incu. Lantaran ka incu mah teu bisa nyiwit. Ka anak mah bisa nyiwit. Ka incu mah sok kebian lah. Nu can gaduh incu mah moal can ngaraos ke. Kayak mun tos incuan geura sok. Kemudian hadis ke-6 ya. Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu, dari Suhaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man qablakum. Dahulu kala ada seorang raja, wa kana lahu sahirun, dan dia memiliki seorang tukang sihir. Terus biasa zaman baheula mah gitu, raja teh memelihara tukang sihir, memelihara dukun, dan yang tercatat dalam Al-Qur'an itu tercatat sejak zaman Firaun. Kan Firaun punya tukang sihir. Sampai nanti mereka itu beradu kekuatan dengan Musa. Jadi kalau sekarang banyak pejabat-pejabat yang memelihara dukun, itu memang warisan Firaun. Cuma sekarang tidak disebut dukun, sekarang mah disebutnya penasehat spiritual. Ada legek bahasa naon. Oh, guru spiritual Agathot Brajamusti. Gitu ya. Tapi banyak artis yang juga dimakan juga. Falamma kabiro, ketika si tukang sihir itu sudah menginjak usia tua, ya geningan tukang sihir oge nya ngolotan. Untuk sugan sihir jadi ngorak deui. Angger gitu. Karena nanti kata Nabi bahwa kuludain dawa, semua penyakit ada obatnya, Pak. Kecuali tua. Ya. Kolot mah teu aya obatna. Mun kokoloteun aya obatna. Terus teh Bu. Mohon obat kokoloteun kunaon? Ku cangkang jeruk bali. Damel mobilan, kemudian digusur gerasok jadi bubudakeun. Itu cangkang jeruk bali.
Kemudian, falamma kabira qala lil malik, ketika tukang sihir itu sudah kolot, sudah tua, dia berkata kepada raja, inni qad kabirtu fab'ats ilayya gulaman u'allimhu sihra. Aku sudah tua. Utus datangkan kepadaku seorang pemuda, aku akan mengajarinya sihir. Kenapa pemuda? Karena anak muda itu satu, peluang hidupnya lebih lama, itu walaupun ai umur mada teninggal kolot, teninggal ngorak ya. Tapi intinya anak muda itu daya tangkap terhadap pelajaran materi yang diberikan lebih mudah. Beda Pak, diajar tos kolot mah. Makanya dalam ungkapan orang Arab ada belajar ketika kecil seperti melukis di atas batu. Belajar setelah tua seperti melukis di atas air. Hesti geus kolot mah hese ngarti. Barho bubar poho. Nah, tos sepuh mah gitu, hesti barho. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Lalu si raja mengutus mendatangkan seorang pemuda untuk diajari tentang ilmu sihir. Nah, jadi bedanya nanti kan keajaiban keluar biasaan itu ada 3. Ada mukjizat, ada karomah, ada sihir. Kalau mukjizat, keajaiban keluar biasaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi atau kepada rasul. Selain nabi rasul tidak bisa mendapat mukjizat. Nah, ini bahasa yang perlu diluruskan. Kalau ada orang yang sakit, dokter sudah ada angkat tangan. Lalu orang berdoa, ya Allah perlihatkan mukjizatmu. Luar biasa. Dokter tanya, tos abdi mah angkat tangan. Qadarullah enjing nanti sehat deui tah si eta jelema teh. Imam mukjizat di Allah, bukan. Mukjizat itu hanya untuk nabi dan rasul. Kalau karomah, secara bahasa karomah itu karim ya, kemuliaan. Karomah itu keluar biasaan yang diberikan oleh oleh Allah kepada seseorang karena kesolehan orang itu. Contoh yang sederhana, Siti Maryam nabi bukan? Bukan, karena tidak ada nabi perempuan kecuali nabi palsu. Ya, di zaman setelah nabi wafat kan ada namanya Sajjah. Sajjah itu istrinya Tulaiha. Tulaiha salakina ngaku nabi, Sajjah itu istrinya ngaku nabi. Siti Maryam itu bukan nabi. Karena di Quran disebutkan setiap nabi dan rasul yang aku utus laki-laki semua. Tetapi Siti Maryam yang tinggal di mihrab ya, di satu ruangan Masjidil Aqsa, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, wajada indaha rizqo, selalu menemukan makanan yang fresh. Setiap hari datang ada makanan di sahaya. Nah, sampai Nabi Zakaria tanya, anak laki hada, dari mana kamu dapat makanan ini? Siti Maryam menjawab, ini dari sisi Tuhanku. Dan Allah akan memberi rizki kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, ini yang disebut dengan karomah. Sementara kalau sihir itu dari setan. Apa perbedaan antara karomah dan sihir? Sihir bisa diajarkan. Kalau karomah tidak bisa. Karena karomah itu didapat oleh seseorang atau diberikan oleh Allah kepada seseorang semata-mata karena kesolehan orang itu. Kalau sihir bisa dipelajari. Makanya kalau ada perguruan, padepokan yang dalam plang papan pengumumannya perguruan karomah, itu sihir. Padepokan karomah itu sihir. Kenapa? Karena karomah tidak bisa diajarkan, karomah tidak bisa diwariskan. Tapi kalau sihir bisa. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Ternyata di perjalanan dari rumah si anak tadi ke tukang sihir itu selalu melalui seorang rahib.
Nah, dari kata-kata rahib ini kejadiannya di kalangan Bani Israel. Upami di kalangan Islam apa? Alim, ustad gitu ya. Tapi kalau rahib itu yang suka diartikan pendeta. Pendeta tapi ahli ibadah. Nah, kemudian faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Si anak teh elodan. Jadi kalau berangkat dari rumah menuju tukang sihir untuk belajar, lewat kepada pendeta. Ya pendeta zaman dulu ya, pendeta zaman baheula mah lurus akidahnya, ajarannya. Si anak itu duduk mendengarkan kata-kata dan ajaran si pendeta itu dan dia tertarik. Kemudian wa kana idza atas sahira marra bi rahibi wa qa'ada ilaihi fa idza atas sahir darabahu. Nah, setelah duduk mendengarkan pengajaran dari rahib, baru dia melanjutkan perjalanan untuk mendatangi rahib. Terlambat digebuk ku si rahib teh. Cepret da terlambat teh. Pasyaka dalika ila rahib faqala, kemudian si anak itu mengadu kepada rahib itu. Mun telat sok dicepret. Faqala kata rahib itu, idza khasyitas sahira faqul, apabila kamu takut dipukul oleh tukang sihir itu, katakan saja habasani ahli, keluargaku menghalangiku. Wa idza khasyita ahlaka. Nah, di sini ngebohong keluargaku menghalangiku. Itu ya. Nah, jadi nanti ada ahlun, ada alun. Ya, itu artinya keluarga. Cuma kalau ahlun luas, Pak. Ahlun itu luas. Dalam artian keluarga karena ada ikatan nasab itu ahlun. Ada lagi keluarga juga tapi bukan ikatan nasab. Tapi ikatannya akidah. Contoh, kita kan keluarga besar masjid, kita keluarga besar Masjid Ali, itu nasab bukan? Bukan, tapi ikatannya akidah. Jadi kalau ahlun itu luas, disebut keluarga, bisa ikatannya akidah, bisa ikatannya nasab. Tapi kalau alun itu ikatannya akidah. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad siapa? Kita ali Muhammad. Tapi bukan ahli Muhammad. Karena ahli itu lebih cenderung keluarga. Dalam artian ikatan nasab. Kita mah dengan Nabi Muhammad keluarga, tapi ikatannya akidah. Jadi pendeta itu tidak berbohong. Karena ahlun itu luas. Keluargamu menahanmu. Siapa? Rahib. Memang keluarga juga, rahib itu keluarga, tapi keluarga ikatannya akidah. Kemudian wa idza khasyita ahlaka faqul habasatni sahir. Tapi kalau kamu takut dipukul oleh keluargamu karena pulang terlambat, maka katakan saja habasani sahir, tukang sihir sedang menghalangiku. Lalu pabainama huwa ana dalika id ata ala dabatin adimatin. Ketika dia berjalan di suatu jalan, tiba-tiba dia melihat seekor hewan yang sangat besar. Tidak disebutkan naon itu, satu naon gitu ya. Nah gajah, nah naon gitu. Qad habasatin nas, dan hewan yang sangat besar itu menghalangi jalan orang. Orang tidak bisa lewat karena terhalang oleh hewan yang besar itu. Faqala, si anak itu berkata, al-yauma a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibu afdalu. Pada hari ini aku bisa tahu mana yang lebih utama, mana yang lebih hebat, apakah si rahib itu atau si tukang sihir itu. Fa akhadha hajaron, lalu dia mengambil sebuah batu. Faqala, lalu berkata, Allahumma in kana amru rahibi ahabbu ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabati hatta yamdiyan nas. Kalau rahib lebih engkau sukai, lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka matikanlah hewan ini sehingga orang-orang bisa lewat. Paromaha,
kemudian anak itu melempar hewan tersebut, pakotalaha, dan membunuh hewan tadi. Lemparannya menyebabkan kematiannya, wa madonna, sampai orang-orang bisa lewat. Tepira ku batu gitu. Nyetong boros satu noeta kapan? Itu Jalut saja Pak, Goliat itu dikalahkan oleh Nabi Daud oleh apa? Oleh batu. Katepel bahasa orangnya. Kalau di bahasa Arab manjanik. Manjanik itu sebenarnya kurang tepat diterjemah katepel. Manjanik itu lebih tepat diartikan bandring. Kalau katepel cagak Pak. Bandring mah gitu. Ya kan zaman dulu so, dibandring sih ke urang, nah gitu. Dibandring. Makanya kalau dulu gitu ketika usum layangan, mun aya layangan teh katingali kenurna teh rada ngamai, dibandring. Gitu ya. Jadi gelasan pakai batu dibandring disebut. Kemudian Paromah pakotalah wa madonna spa'at rohiba, lalu si anak itu mendatangi rahib tadi Pak Akbarohu, lalu dia cerita tentang pengalamannya itu. Pakola lahu rohibu, sampai si rahib berkata, bunayya, wahai anakku, antal yauma abdulu minni, pada hari ini engkau sudah melebihiku. Yos hebat ayeuna, geus jadi murid, sudah mewarisi ilmuku. Qad balago min amrika ma'aro, kemampuanmu seperti yang telah aku lihat. Wa innaka satubla, tetapi kamu akan diuji. Fa inni tulita fala tadulla alayya, bila kamu nanti diuji, ditanya siapa gurumu, kamu jangan pernah menyebut namaku. Omat tong dibeja-beja. Wa kanal gulamu yubriul akmaha wal abroso, ternyata si pemuda itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit kusta. Jadi bukan hanya Nabi Isa ya yang bisa menyembuhkan orang yang kusta, yang buta, ternyata anaknya juga. Wa yudawin nasa min sairil adwa, dan dia bisa mengobati orang berbagai macam penyakit. Mun dia karomah teh gitu ya, karomah teh nu kieu. Pasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya, lalu ada teman dekat raja yang mendengar kemampuan orang itu dan dia penglihatannya buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin faqala, lalu teman raja yang sudah buta itu memberinya hadiah yang banyak dan dia berkata, maha huna laka ajma'u in anta syapaitani. Hadiah yang lain menunggu lebih banyak jika engkau bisa menyembuhkan, bisa menyebabkan aku bisa melihat kembali. Faqala, si pemuda itu berkata, inni la asfi ahadan, aku tidak bisa memberikan kesembuhan kepada seorang pun. Innama yasfillahu ta'ala, yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Aku hanya wasilah saja. Fa idza amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Jika engkau mau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Fa amana billahi ta'ala. Lalu si teman raja yang telah buta itu beriman kepada Allah. Kemudian si anak mendoakannya, fasyafahullahu ta'ala, lalu Allah memberikan kesembuhan. Bisa melihat lagi. Fatal malika, lalu si teman raja itu mendatangi raja. Fajalasa ilaih, duduk di dekatnya, kamakana yajlisu, sebagaimana seperti biasa dia duduk di dekat raja itu. Faqala lahul maliku, lalu raja bertanya, man radda alaika basaraka, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu kepadamu, siapa yang menyembuhkanmu? Qala, si teman raja itu berkata, Robbi, Tuhanku, karena dia sudah beriman kepada Allah. Qala, si raja bertanya, walaka robbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Itu qala Robbi wa robbuka, Tuhanku adalah Tuhanmu juga. Artinya kamu bukan Tuhan. Jadi yang menyembuhkanku adalah Tuhanmu dan Tuhanku. Fa'akhodahu, kemudian si raja itu
mengambil, menangkap temannya tadi. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla alal gulami, terus disiksa sampai si teman raja itu menunjukkan kepada si pemuda tadi. Nah, iya sana nu jadi wasilah aku sampai bisa melihat tuh pemuda ini. Paji abil gulami faqala lahul malik. Kemudian si pemuda tadi didatangkan. Yang dulu pernah disakolakeun supaya jadi tukang sihir ku raja. Kemudian, bunaya, qad balagha min sihrika matubriul akmaha wal absara wa tab'alu. Wahai anakku, aku telah melihat kemampuan sihirmu itu sangat luar biasa sehingga bisa menyembuhkan yang buta, yang berpenyakit kusta, dan engkau bisa berbuat apapun dengan sihirmu itu. Faqala, si anak itu menjawab, inilah asbi ahadan, aku tidak bisa memberi kesembuhan kepada seorang pun. Innama yasbillahu ta'ala, yang memberi kesembuhan hanyalah Allah Ta'ala. Jadi walaupun rahib bahasana pendeta, tetap tauhid gitu. Bukan pendeta seperti sekarang. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla ala rahibi. Si raja terus menyiksa anak tadi sampai si anak menyebutkan bahwa guru saya rahib itu. Kan tadi tetong dibeja-beja tapi dia kuat atau disiksa. Paji abi rohibi fakila lahu. Kemudian si rahib itu didatangkan kepada raja. Lalu raja berkata, irzi andinika Pak Aba, tinggalkan agamamu. Rahib itu tidak mau, menolak. Pada ambil minsyari pawadu al minsyaro bima prokiroksihi pasyakohu hatta wako'a syakohu. Lalu raja itu karena permintaannya ditolak, dia mengambil gergaji, diletakkan di antara belahan kepalanya, diragaji. Bentuk penyiksaan zaman dulu itu. Sadis Pak, diragaji mah lami maut mau gitu. Beda dengan ditembak. Makanya yang paling ditakutkan oleh Belanda apa? Bambu runcing. Mautnya lami. Ya. Makanya orang-orang di Afrika mereka punya prinsip lebih baik diterkam harimau daripada diterkam oleh beruang. Nah, harimau mah langsung dimakan. Kalau beruang, nah itu teh sekedik-sekedik Pak dihakan teh. Kalau beruang makan almond ya, ikan almond, ya guguruban kene dihakan. Kita mending kene dikerkep maung daripada dikerkep beruang. Nah, dikerkep maung mah tereh maut mah. Dikerkep beruang mah lami. Kemudian sumaji abil gulami fakila lahu. Lalu si anak itu dipanggil lagi setelah gurunya jadi korban. Mending keneh maut daripada ngalepaskeun akidah. Nah, da maut mah kahiji mung sakali, datos maut mah ragaji ge moal karasana naon. Kemudian raja berkata kepada si anak tadi, irji andinika, tinggalkan agamamu. Faba, si anak itu menolak. Pada fa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala, kemudian si anak itu diserahkan kepada koncok-koncok si raja itu. Lalu si raja berkata kepada teman-temannya, idhabu bihi ila jabali kada wa kada, pergilah kamu, naiklah ke atas gunung, bawa anak ini. Pas'adu bihi al-jibala fa idza balagtum dirwatahu, apabila kalian setelah sampai ke puncak gunung itu, fa in raja'an dinihi, jika si anak ini mau meninggalkan agamanya, kembali bawa pulang. Wa illa, jika dia tidak mau meninggalkan agamanya, fatrahuhu, jatuhkan anak itu dari atas gunung itu. Fadhahabu bihi fasu'adu bihil jibala faqala. Kemudian anak itu dibawa oleh teman-teman raja naik ke atas gunung, lalu si anak berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku sesuai dengan cara yang Kau kehendaki. Parojapa bihimul jabal, gunung itu goncang pasakotu sampai teman-teman raja itu jatuh. Marawat ya. Si anak pulang lagi gitu, menemui raja. Wajah ayam si ilal maliki, si anak kembali pulang menemui raja itu. Faqala lahul maliku, sampai raja bertanya, ma fu'ila bi ashabika, bagaimana nasib orang-orang yang membawamu? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah telah menyelamatkan.
Pada pa'ahu ila nafarin min ashabihi, kemudian si raja itu menyerahkan lagi si anak tadi kepada teman-temannya yang lain. Lalu berkata kepada teman-temannya, idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu bihil bahro. Bawa anak ini naik perahu, bawa ke tengah laut. Fa in raja'a an dinihi wa ila faqdifuhu. Nanti tanya, kalau dia mau meninggalkan agamanya, kembali bawa pulang, kalau tidak tenggelamkan dia. Lalu si anak itu berdoa lagi kepada Allah, Allahumma qinihim bimasyi'ta, ya Allah lindungi aku sesuai dengan cara yang Engkau kehendaki. Pan kafaat bihimus sapinatu pagoriku. Lalu perahu itu goyang dan teman-teman raja itu tenggelam dan mati. Si anak selamat, balik lagi kepada raja. Kemudian raja bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang membawamu? Anak itu tetap menjawab, kafanihimullahu ta'ala, Allah telah menyelamatkanku. Faqala lil maliki, lalu si anak itu berkata kepada raja, innaka lasta biqatili, kamu tidak akan bisa membunuhku. Kata si anak itu, hatta taf'ala ma amuraka bihi, sehingga kamu mau melakukan apa yang aku perintahkan. Faqala ma huwa, kata raja, apa yang mesti aku lakukan agar aku bisa membunuhmu? Qala, kata anak itu, tajma'un nasa, kumpulkan orang-orang. Pisoidin wahidin, di satu dataran yang sangat luas. Wataslibuni ala jid'in, lalu engkau menyalibku di atas batang pohon kurma. So, kumpulkan masyarakat, lalu salib aku kalau engkau ingin membunuhku. Sumakhud sahman min kinanati, setelah orang berkumpul, aku disalib, ambillah anak panahku ini dari wadahnya. Sumado isahma pi kabidil qaus, kemudian letakkan di busur. Sumakul, lalu ucapkan olehmu bismillahi robbil gulami, dengan menyebut nama Allah, Tuhan bagi anak ini. Sumarmi, lalu panahlah aku. Nah, kalau engkau berbuat begitu, pasti engkau bisa membunuhku. Bakatku hoyong maihan, kita mah digugu. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, jika engkau melakukan semua rangkaian urutan itu, maka engkau bisa membunuhku. Fajama'an nas bi su'idin wahidin, lalu raja itu mengumpulkan orang-orang di satu dataran yang sangat luas. Wa sallabahu ala jid'in, lalu anak tersebut diikat, disalib di batang pohon kurma. Tsumma akhadha sahman min kinanatihi, lalu dia mengambil anak panah. Summa wada'a sahma fi kabidil qaus, lalu meletakkan anak panah itu di busur. Summa qala, lalu dia berkata bismillahi robbil gulam, dan itu didengar oleh masyarakatnya dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak ini. Summa romahu bawaqa asahma an sudgihi fawado'a yadahu fi sudgihi pamata, lalu dia memanah anak itu dan ternyata anak itu meninggal dunia persis di jantungnya. Faqalan nas, kemudian orang-orang mendengar si raja berkata begitu, masyarakat langsung berkata, amanna bi robbil gulam, kami semua beriman kepada Tuhan pemuda itu. Fa'utiyal maliku faqila lahu, kemudian didatangkanlah mereka kepada raja dan dikatakan, aro'aita ma kunta tahdaru qad wallahi nazala bika hadroka qad amanan nas. Lalu ada orang berkata, ini yang engkau lakukan, maka telah terjadi apa yang engkau khawatirkan. Orang-orang sudah beriman bukan kepadamu tetapi kepada Allah, Tuhan pemuda tadi. Itu sukses dakwah nanti, walaupun akhirnya maut, Pak. Kemudian qad aminan nas fa amara bil ukhdud bi afwahis sukaki fakhudat wa udrima pihan niron. Kemudian dikumpulkanlah kayu bakar, digali munramanawan parit yang sangat besar, dikumpulkan kayu bakar lalu dinyalakan api. Waqala, dan raja berkata, man lam yarji an dinihi fa'akhimuhu piha, siapa yang tidak mau meninggalkan agama barunya, maka lemparkan orang itu ke dalam api itu.
Ini yang nanti diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud annari datil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'a sabiyyun laha. Lalu koncok-koncok raja itu melakukan eksekusi. Tanya, tinggalkan agamamu atau dilemparkan? Dilemparkan semua. Sampai nanti ada seorang ibu yang membawa bayinya. Sama disuruh begitu untuk kembali meninggalkan agamanya, tidak mau. Fataqo asad antaqo atiha faqala lahal gulamu. Kemudian si ibu itu digiring untuk mendekati parit itu. Lalu si anak itu berkata, ya ummah isbiri fa innaka alal haqqi. Wahai ibu, bersabarlah karena engkau berada pada jalan yang benar. Nah, makanya nanti ada bayi yang bisa bicara sejak dalam buayan. Satu, Nabi Isa. Ya. Yang kedua, bayi yang dituduhkan anak dari siapa yang Ma'iz. Ma'iz siapa? Saya lupa lagi. Jurej, maaf. Nah, anak yang dituduh ini anak Jurej. Nanti kan ada hadisnya, saya lupa sudah atau belum ya. Jadi Jurej itu ahli ibadah, Pak. Dia membuat gubuk di pinggir hutan, rajin ibadah, rajin sholat. Ibunya datang memanggil, ya Jurej, ya Jurej. Jurej lagi sholat, bingung gitu, namatkan sholat atau memenuhi panggilan ibu. Dia berpikir, menamatkan sholat saja, kan tidak lama. Ibunya pulang. 3 hari berturut-turut ibunya memanggil, ternyata Jurej sedang sholat sampai ibunya sakit hati. Lalu keluar ucapan, semoga Allah tidak mematikan kamu wahai Jurej, kecuali engkau sudah dipermalukan di hadapan orang banyak. Nah, kemudian ada seorang wanita pelacur. Jadi Jurej teh kuat mental. Kata wanita pelacur kepada orang-orang, sok, kalau Jurej tunduk kepadaku, kalian mau bayar berapa? Jadi semacam uji nyali gitu. Datanglah perempuan ini kepada Jurej. Jurej melirik sedikit pun tidak. Namun istilah nama cinta ditolak. Nah, lalu Jurej masuk ke gubuknya. Tiba-tiba ada penggembala kambing, Pak. Berteduh berdua dengan wanita itu, lalu mereka berzina, hamil. Ketika melahirkan anak, si wanita itu berkata dan ditanya oleh raja, ini anak siapa? Anak Jurej. Sampai Jurej itu dipanggil, dan betul, walaupun dia bukan pelaku, tapi sudah dipermalukan di hadapan orang banyak, sesuai dengan kata-kata ibunya itu. Maka kadek kita sebagai orang tua hati-hati dalam berucap, lantaran ibu ramama sacidum metu saucapnya, Pak. Nah, sampai Jurej, coba bayinya ke sini. Jurej menekan perut bayi. Siapa bapakmu? Si bayi itu berkata, penggembala kambing. Nah, jadi ada 3 bayi yang bisa berbicara dalam buayan. Nabi Isa, bayi yang dituduhkan anak Jurej, yang kedua bayi ini bisa bicara sejak dalam buayan. Kita sementawis ya, baru sampai hadis nomor 6 ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita semua yang hadir bisa mengambil hikmahnya, dan tentu adalah bagian dari kita menambah keimanan dan insya Allah untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu rahimahullah, kita mudah-mudahan bisa kembali di kajian yang akan datang. Tentu kita akhiri pada kajian hari ini dengan membaca alhamdulillah.